Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Pagi hari ini Ibu Guru sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian kembali, meskipun hanya lewat video pembelajaran ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan belajar, kita akan masuk pada tema baru, yaitu tema 8 peristiwa alam. Hari ini kita akan masuk dari subtema 1, peristiwa siang dan malam. Baiklah anak-anak, seperti biasa jangan lupa berdoa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini ya. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran ke-1 sampai pembelajaran ke-3. Mari duduklah dengan sikap yang baik, aturlah jarak antara mata dan bukumu. Letakkan bukumu di atas meja serta peganglah pensilmu dengan benar. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Tuhan menciptakan siang dan malam. Saat siang matahari bersinar cerah. Pohon-pohon melambai tertiup angin. Udara siang hari terasa panas. Saat malam matahari terbenam. Udara malam hari terasa lebih sejuk. Anak-anak, pada gambar tersebut terlihat ada suasana malam dan suasana siang hari. Malam dan siang hari yang menciptakan adalah Tuhan. Nah, saat siang, matahari bersinar cerah. Pohon-pohon melambai tertiup angin. Pada siang hari juga udara terasa sangat panas. Ketika pada malam hari, matahari terbenam dan udara terasa lebih sejuk. Hari ini hari Sabtu. Udin ingin mengunjungi nenek. Udin mengajak Edo dan Beni. Rumah nenek berada di pinggir kota. Suasana di sana sangat nyaman. Mereka akan menginap semalam di sana, menikmati udara sejuk pegunungan, bermain di pinggir sawah, menikmati hangatnya sinar mentari, memandang langit yang bertaburan bintang. Sungguh senang menginap di rumah nenek. Ini adalah cerita Udin dan teman-temannya mengunjungi rumah nenek. Siapa di sini yang senang berkunjung ke rumah nenek? Nah, anak-anak, kita semua pasti senang berkunjung ke rumah nenek. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah nenek, seperti yang bisa dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Bisa bermain di pinggir sawah, menikmati sinar mentari, dan bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Matahari mulai terbenam, tandanya hari mulai malam. Saat malam hari kita berada di rumah. Kita berkumpul bersama keluarga. Nenek ingin membacakan cerita. Membaca cerita sambil mendendangkan lagu. Udin, Beni, dan Edo tak sabar mendengarkan. Mereka duduk di teras rumah. Bintang dan bulan tampak terang di langit. Suasana malam terasa lebih sepi. Nenek mulai bercerita dan mendendangkan lagu. Anak-anak, ada kegiatan yang bisa kita lakukan pada malam hari, ya, seperti berkumpul bersama dengan keluarga, mendengarkan cerita nenek, dan melihat bulan di langit, serta kita juga bisa mendengarkan lagu. Sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama. Judulnya adalah Matahari Terbenam, ciptaan NN. Ku
Anak-anak, perhatikan pohon bintang. Nah, di buku paket kamu pada halaman 4. Kata peristiwa malam hari. Nah, perhatikan ya. Di buku paket kamu halaman 5, carilah kata-kata yang sesuai untuk peristiwa malam hari. Kira-kira peristiwa apa yang bisa kita lihat atau yang terjadi pada malam hari? Gunting gambar ini, gunting polanya, kemudian tempelkan pada pohon bintang pada halaman 4. Misalnya pada malam hari, yaitu gelap. Benar ya? Nah, kata gelap kamu tempelkan di pohon bintang yang ada di buku halaman 4. Nah, nanti kamu akan mencari kata-kata yang lain dan tempelkan di halaman 4. Kamu juga bisa fotokopi terlebih dahulu pohonnya. Nah, pohon bintang ini. Kemudian bisa kamu tempelkan di buku gambar kamu dan bisa kamu kerjakan di sana. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Tuliskan kata-kata yang tepat untuk gambar di bawah ini. Perhatikan ya, di sini ada 5 gambar. Contoh yang pertama. Gambar yang pertama itu adalah matahari terbenam. Kira-kira gambar kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu gambar apa? Nanti kamu tuliskan kalimatnya di sebelah gambarnya. Dan kerjakan di buku paket kamu halaman 7. Setelah beristirahat dengan nyenyak, Udin, Beni, dan Edo bangun pagi-pagi sekali. Mereka akan menemani nenek ke sawah. Sawah nenek ditanami pohon padi. Pohon padi akan menghasilkan beras. Tahukah kalian, beras adalah makanan pokok kita? Padi melambangkan kemakmuran bagi semua. Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila. Anak-anak, ya, padi itu adalah dijadikan atau padi ditanam di sawah dan nanti bisa menghasilkan beras. Nah, itu beras itu yang biasa mama atau ibu masak di rumah dan ketika sudah matang itu akan menjadi nasi. Ya, beras adalah bahan makanan pokok kita. Ya, setiap hari kita harus makan nasi. Nasi yang kita makan berasal dari beras. Beras itu berasal dari padi. Padi ditanam di sawah. Nah, anak-anak, kalau kamu belum tahu tanaman padi, nanti minta tolong mama atau papa untuk mengajak kamu jalan untuk melihat tanaman padi ya. Padi melambangkan kemakmuran bagi semua. Anak-anak, apakah kamu sudah hafal sila Pancasila 1 sampai ke 4? Apakah kamu juga sudah hafal lambang-lambangnya? Sekarang kita akan melanjutkan ya, belajar tentang bunyi sila kelima Pancasila. Apakah kamu sudah tahu? Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita ulangi beberapa kali sehingga kamu bisa menghafalnya. Bunyi sila kelima Pancasila adalah, mari bersama-sama dengan Bu Guru, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang bunyi sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Kalian sudah hafal bunyi sila kelima Pancasila? Deklamasikan di depan kelas dengan suara yang jelas. Tampillah penuh percaya diri. Nah, karena kita masih belajar di rumah, kamu bisa deklamasikan atau menghafalkan di depan mama, papa, atau orang yang ada di rumahmu ya. Tampillah di depan mereka dengan percaya diri. Nah, sekarang amati gambar lambang dari sila-sila Pancasila. Setelah mengamati, diskusikan bersama temanmu, apa nama lambang dari sila-sila Pancasila?
Tulis hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Perhatikan, di sini ada sila dan lambangnya. Sila pertama, lambangnya adalah bintang. Nah, sila kedua, ketiga, kamu nanti isi di tabelnya ya. Sila keempat, lambangnya adalah kepala banteng. Dan sila kelima, kamu menuliskan lambangnya di tabel yang sudah disediakan. Kerjakan di buku paket kamu halaman 10. Pemandangan di rumah nenek sangat indah. Sawah terbentang di sekelilingnya. Hijau pegunungan menambah sejuknya udara. Udin, Beni, dan Edo berjalan di pematang sawah. Mereka menyapa petani sambil bernyanyi. Mereka bernyanyi lagu pemandangan. Nah, anak-anak, mari kita bernyanyi bersama lagu Pemandangan, ciptaan A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayu awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah luas terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayu awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Nah, anak-anak, kamu bisa menyanyikan lagu ini berulang-ulang ya. Nyanyikan lagu Pemandangan dengan gembira. Pemandangan yang indah merupakan karunia Tuhan. Berlatihlah menyanyi dengan nada yang tepat. Perhatikan nada tinggi dan rendahnya. Tampillah bersama kelompokmu di depan kelas. Anak-anak, ibu guru ya menghimbau kamu untuk menghafal lagu ini dan menyanyikannya secara berulang-ulang. Bisa memakai musik, bisa juga tidak memakai musik. Namun tetap memperhatikan nadanya ya. Perhatikan juga nada tinggi dan rendahnya supaya kamu bisa menyanyikan lagu ini dengan benar. Dan satu kali lagi, nyanyikan lagu ini dengan gembira. Nah, nanti ada tugas dari Bu Guru untuk mempraktekkan menyanyi lagu Pemandangan ya. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Hari ini matahari bersinar cerah. Ayah mengajak Dayu tamasya ke pantai. Dayu senang sekali. Angin bertiup sepoi-sepoi. Di pantai banyak pohon kelapa. Burung-burung terbang di sekitar pantai. Dayu mengajak ayah bermain di pinggir pantai. Bermain dan membuat rumah-rumahan dari pasir. Dayu ingin belajar berenang. Berenang di pantai sangat menyenangkan. Saat ombak datang, Dayu berpegangan pada ayah. Mereka tertawa gembira. Anak-anak, siapa di sini yang suka tamasya? Tamasya itu sama dengan piknik atau jalan-jalan. Ya, kita pasti semua senang jika diajak tamasya atau piknik ke pantai. Kegiatan apa saja yang biasa kita lakukan di sana? Kita bisa bermain pasir, membuat rumah-rumahan dari pasir dan lain sebagainya ya. Angin yang di pantai tertiup atau bertiup sepoi-sepoi ya. Di sana juga banyak pohon-pohon kelapa. Dan pemandangan pantai sangat indah sekali ya. Nah, sekarang Dayu membawa banyak barang untuk tamasya ke pantai. Ayo kita cari tahu barang apa yang dibawa Dayu. Pasangkan gambar di bawah ini sesuai dengan namanya. Nah, di sini ada beberapa barang yang Dayu bawa ke pantai. Nah, yang pertama pasangkan. Kira-kira itu apa? Ya, pasangkan ke kata sebelahnya dengan cara menarik garis.
Dayu puas bermain pasir. Dayu memberanikan diri bermain air di pantai. Kaki Dayu terendam air hingga lutut. Dayu merentangkan kedua tangannya ke atas. Itu menandakan Dayu berani berdiri di dalam air. Sesekali Dayu menyiramkan air ke tubuhnya. Air membuat tubuh Dayu segar. Benar ya anak-anak? Kalau kita ke pantai, pasti kita bermain air ya. Bacalah dengan nyaring. Nah, baca dengan suara yang keras atau suara yang lantang. Indahnya suasana pantai. Dayu berjalan di sepanjang pantai. Sinar mentari terasa hangat. Deru air laut terdengar merdu. Dayu memandang ombak dan buih. Riak ombak membasahi ujung kaki Dayu. Sepoi angin meniup rambut Dayu. Burung-burung terbang mengitari pantai. Sungguh indah pemandangan di pantai. Nah, anak-anak juga bisa melihat keindahan seperti ini jika berkunjung ke pantai ya. Atau apakah kamu sudah pernah berkunjung ke pantai? Nah, kita sudah pasti ya pernah berkunjung ke pantai. Di sana pemandangannya sangat indah sekali. Tulislah kata yang tepat untuk peristiwa siang hari. Kata-kata di dalam kotak akan membantumu. Nah, perhatikan di sini ada beberapa gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kamu cocokkan gambarnya dengan kata yang ada di dalam kotak. Tuliskan ya di kotak atau di tempat yang tersedia di sebelah gambarnya. Cermati kembali bacaan indahnya suasana pantai. Pilihlah kalimat yang menceritakan keindahan pantai. Tulis dengan huruf tegak bersambung. Anak-anak, ya di sini kamu tulis menggunakan tulisan tegak bersambung. Ya, mungkin di TK kamu sudah belajar menulis huruf tegak bersambung ya. Nanti kamu tuliskan di sini. Ya, kamu juga bisa tuliskan di buku garis 6 kamu yang ada di rumah ya. Indahnya suasana pantai. Nah, itu yang ditulis menggunakan huruf tegak bersambung ya. Bacalah dengan nyaring. Pulang sekolah hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Siapa di sini yang sudah bisa naik sepeda? Ya, hampir semua sudah bisa naik sepeda ya. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Pasangkan gambar di bawah ini dapat membantumu ya. Kegiatan ini ya dikatakan bahwa kalau siang hari ketika matahari terasa sangat panas, kamu bisa bermain di dalam rumah. Kamu bisa melakukan kegiatan-kegiatan di dalam rumah. Namun ketika udara sudah sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Namun karena sekarang masih situasi pandemik, maka ketika kamu bermain, cukuplah sampai di teras rumah dulu ya. Jangan keluar rumah terlalu jauh ya. Ingat, ketika keluar rumah pun tetap menggunakan protokol kesehatan. Diskusikanlah permainan yang dapat dilakukan siang hari. Nah, perhatikan. Berilah tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Dan berikanlah tanda lingkaran untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Nah, ini ada beberapa gambar, nanti kamu cocokkan atau kamu pilih kegiatan yang sesuai ya dengan instruksi soalnya. Dan kamu gambarkan di kotak yang ada di bawah gambarnya. Siti dan teman-teman asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak-anak bermain layang-layang.
Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat, layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni. Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Beni. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Nah, perhatikan. Layang-layang Udin dan layang-layang Beni. Yang lebih panjang adalah layang-layang Udin. Dikatakan bahwa kenapa layang-layang Udin lebih tinggi daripada layang-layang Beni? Nah, karena layang-layang Udin memiliki tali yang lebih panjang, sementara layang-layang Beni talinya pendek ya. Sekarang kita mau hitung perbandingan atau perbedaan panjang tali layang-layang Beni dan Udin. Udin dan Beni mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Nah, perhatikan ya, mana yang dikatakan jengkal ya. Panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni 20 jengkal Udin. Jadi 20 dan 30 lebih panjang yang 30 ya. Sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Beni dengan jengkal tangan. Anak-anak ingat, kalau kita mengukur menggunakan jengkal ya, kita bisa berbeda-beda ya. Jengkal kamu dengan jengkal ibu sudah pasti berbeda ya. Jengkal ibu lebih panjang daripada jengkalnya kamu. Sama dengan teman kamu. Jengkal kamu dan jengkal temanmu pasti berbeda. Itu ya dibedakan karena panjang jari atau jengkal kamu sendiri ya, tidak sama dengan teman kamu. Perhatikan ya, kita juga bisa mengukur menggunakan depa. Ya, perhatikan. Yang dikatakan depa itu gimana? Perhatikan tangannya direntangkan ya. Panjang tali layang-layang Udin 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni 20 jengkal Udin. Tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni ya. Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena ya, depa dan jengkal kamu berbeda dengan teman kamu. Panjangnya berbeda-beda. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lainnya. Hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. Ini adalah ikat pinggang. Kamu nanti bisa mengukurnya menggunakan jengkal sesuai dengan pertanyaan ya. Kamu hitung menggunakan jengkal, menggunakan pensil, ada juga yang menggunakan batang lidi. Nah, kamu perhatikan, kamu ukur sesuai dengan pertanyaannya. Kerjakan di buku paket kamu halaman 25 dan 26 ya. Kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda. Menghitung benda menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda lain. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Ayo kita urutkan benda-benda yang telah diukur. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal, mulai dari yang paling panjang ya. Nanti ketika kamu sudah selesai mengukur ya, latihan yang tadi, maka kumpulkanlah benda itu ya, perhatikan, ukurlah kembali ya, sesuai dengan panjangnya masing-masing. Kamu mulai mengukurnya misalnya ikat pinggang ya, nama benda ikat pinggang, panjang benda dalam jengkal 10 jengkal. Kamu menuliskan mulai dari benda yang paling panjang ke benda yang paling pendek. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar juga ya. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman. Selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan.
Warna putihnya melambangkan kebenaran. Anak-anak, perhatikan. Lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Padi melambangkan kemakmuran, sedangkan kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Nah, kapas berwarna putih. Warna putih tersebut melambangkan kebenaran. Jadi kita bersikap terhadap orang lain pun kita harus bersikap benar, ya. Tidak boleh curang, tidak boleh membohongi orang lain, ya. Tidak boleh berbohong kepada orang lain. Kita tidak boleh menipu orang lain, ya. Kita harus berbuat benar atau bersikap adil kepada orang lain. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Apakah bunyi sila kelima Pancasila? Nah, kamu kerjakan di buku paket kamu halaman 28. Sekarang perhatikan di buku paket kamu halaman 30. Guntinglah gambar-gambar di bawah ini, terus susun dan tempelkan sehingga membentuk gambar padi dan kapas. Gambar ini belum tersusun dengan baik. Maka gambar ini kamu gunting, susun, dan tempel di buku paket kamu halaman 31 menjadi satu gambar padi dan kapas, ya. Tempelkan di buku paket kamu halaman 31. Selanjutnya diskusikan bersama teman sekelompokmu. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Nah, sikap adil yang pernah dilakukan. Nah, perhatikan, adil terhadap ayah. Peristiwanya apa? Kira-kira perbuatan adil atau perbuatan yang baik yang kamu lakukan terhadap ayahmu apa? Misalnya, menolong ayah ketika membutuhkan bantuan, atau apa yang lain kamu bisa diskusikan bersama dengan mama, papa, atau anggota keluargamu. Ya, ingat, padi melambangkan kemakmuran, kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan, ya. Selanjutnya warna putihnya melambangkan keadilan, ya, atau kebenaran, ya. Nah, di sini kamu menuliskan di buku paket kamu halaman 32. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Pengalaman saat berbuat adil terhadap teman. Berbuat adil bisa membagi makanan, bisa, ya. Kita harus berbuat adil terhadap orang lain. Kita berbuat adil bukan hanya kepada teman saja, tetapi kita harus mulai dari keluarga kita, ya. Tidak boleh curang terhadap orang lain. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sudah sampaikan kamu mengerti. Dan ingat, Ibu Guru tetap ingatkan kembali bahwa kamu tetap semangat belajar, ya. Rajin belajar. Karena ketika kamu rajin belajar, maka kamu akan tambah pintar. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.